Yo, halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Dennis SLL. Seneng banget bisa ketemu kalian lagi di video kali ini. Gimana keadaan kalian? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa ya tentunya. Hari ini kita akan bahas satu topik, satu materi yang udah banyak banget nih permintaan dari kalian, yaitu mengenai red issue sahamnya BBRI di tahun 2021 atau sebentar lagi nih semenjak video ini dibuat. Nah, teman-teman banyak yang nanya sama gue kira-kira gimana ya red issue itu apa ya? Mungkin banyak juga teman-teman yang baru mulai investasi saham di tahun 2021 belum ngerti nih red issue itu apa. Kita akan jelasin kupas tuntas mulai dari apa itu red issue, seperti apa, cara kerjanya, dan tujuannya seperti apa. Habis itu nanti untuk BBRI kira-kira skenario-nya seperti apa. Nah, teman-teman semua, sebelum kita belajar dan masuk ke materi, kalian bisa subscribe dulu dan nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kita akan bahas nih. Kalau di berita-berita udah banyak muncul ya, red issue saham BBRI bakal naik dalam jangka pendek. Red issue BBRI kira-kira untuk ekspansi dan lain-lain. Nah, kita lanjut. Pertama-tama kita akan bahas dulu mengenai apa itu red issue. Karena mungkin banyak dari kalian yang mungkin belum tahu juga nih kira-kira red issue itu apa. Nah, red issue itu adalah perusahaan menerbitkan saham baru, teman-teman. Diterbitin buat apa? Untuk menambah modal atau ekuitas perusahaan. Mungkin misalnya nih ya, tadinya cuma ada 1 juta lembar saham yang beredar. Kemudian perusahaan menerbitkan lagi, teman-teman, 200.000 lembar. Otomatis apa? Jumlah lembar yang beredar di masyarakat makin banyak, tapi perusahaan mendapatkan tambahan modal atau ekuitas. Nah, nanti modalnya bakal dipakai untuk apa dan kemana, kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, kita ambil contoh dulu nih ya teman-teman ya. Misalnya nih ya, ada salah satu perusahaan ya, dia memiliki saham beredar tuh 1 juta lembar. Habis itu dia mau red issue nih, menerbitkan saham baru sebanyak 100.000 lembar. Harga pelaksanaannya itu adalah di Rp1.000, teman-teman, per lembar sahamnya. Nah, jadi ketika dia melakukan red issue sebanyak 100.000 lembar dikali Rp1.000, artinya dia mendapatkan penambahan modal sebesar 100 juta rupiah. Ini gue ambil contoh aja, makanya angkanya kelihatannya kecil ya, 100 juta rupiah. Tapi kalau misalnya BBRI beda cerita, nggak mungkin cuma 100 juta rupiah. Itu udah hitungannya jumlah yang sangat besar. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai di sini paham ya mengenai red issue ya. Jadi udah tahu ya red issue itu kira-kira gimana nih. Jadi perusahaan terbitin saham yang beredar makin banyak dan perusahaan itu mendapatkan modal. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas nih. Red issue itu sebenarnya baik atau buruk? Ya, karena ketika terjadi red issue kan, wah, kira-kira sahamnya bakal naik atau bakal turun nih. Nah, red issue itu ada yang baik tujuannya, tapi ada yang mungkin kurang baik juga. Kita lihat di sini, gue bagi menjadi 2. Yang pertama adalah tujuan daripada red issue itu. Misalnya yang pertama adalah ekspansi. Nah, kalau misalnya tujuannya memang untuk ekspansi perusahaan, nah, itu bisa ditoleransi atau bisa baik mungkin kalau prospek ke depannya akan membuat perusahaan semakin bagus. Tapi kalau kita lihat skenario yang kedua, misalnya untuk membayar hutang. Hutang yang nggak bisa dilunasin, mungkin hutangnya besar dan lain-lain. Akhirnya perusahaan terpaksa melakukan red issue, menerbitkan saham baru untuk apa? Untuk mereka melunasi hutang-hutangnya. Itu bisa menjadi indikasi yang kurang baik karena bukan untuk ekspansi. Nah, kira-kira seperti ini, ada 2 tujuan ya daripada red issue. Jadi kita harus kenali dulu nih, misalnya ada red issue saham tertentu, kira-kira red issue-nya ini untuk apa tujuannya. Nah, kalian juga bisa lihat nanti di aplikasi Ajaib kira-kira gimana dari sisi fundamentalnya, teknikalnya setelah atau sebelum daripada red issue. Nah, teman-teman, ini kita bahas masuk mengenai saham BBRI ya. BBRI udah mau red issue nih ya. Habis itu tujuannya kalau kita lihat ya, teman-teman bisa cek. Gue udah cantumin 2 link di sini sumbernya, yaitu idxchannel.com dan juga CNBC Indonesia. Kalian bisa cek dan setelah gue baca, setelah gue pelajarin, dan juga kalian bisa cek prospektusnya di BBRI. Tujuan dari red issue BBRI adalah untuk ekspansi, teman-teman. Wah, berarti tujuannya sepertinya baik nih ya untuk ekspansi. Nah, baru kita lanjut nih, kira-kira skenarionya seperti apa. Nah, ini ya teman-teman ya. Red issue BBRI kurang lebih seperti ini. Rasio lamanya itu adalah 1 miliar ya. Rasio barunya adalah 230 juta 128.533. Jadi harga pelaksanaan red issue-nya itu kalau 1 banding 0,23. Kalau mau dipersimpel, disederhanakan, simpelnya, jika kita punya 10.000 lembar saham yang lama, saham BBRI, maka kita akan berhak mendapatkan 2.300 lembar saham yang baru. Karena 1 banding 0,23. Jadi paham nggak nih kira-kira? Jadi kalau misalnya kita punya 10.000 lembar, berarti itu kan 100 lot ya. Nah, kita bisa dapetin 23 lot atau 2.300 lembar, 23 lot. Jadi kita bisa tebus nih, yang si 23 lot yang saham yang baru ini. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, habis itu kita masuk lagi nih, yaitu kemana? Ke efek dilusi. Apaan nih efek dilusi? Kok jadi berat nih ngomongannya? Enggak, ini simpel kok sebenarnya. Jadi dilusi saham itu adalah menurunnya persentase kepemilikan saham di suatu perusahaan karena ada penambahan modal, teman-teman.
yang tidak dibarengi partisipasi pemegang saham lama. Jadi misalnya gini, kalau misalnya tadinya saham yang beredar, kita ambil contohnya kecil aja ya biar gampang ya. Ada misalnya awalnya 1 juta lembar, habis itu dia right issue nih 100.000 lembar. Kan jumlah yang beredar di masyarakat itu nambah dong 100.000 lembar, jadi 1.100.000. Tadinya mungkin kalau kalian pegang sahamnya 100.000 lembar, kalian punya kepemilikan 10%. Tapi ketika total yang beredar misalnya 1.100.000, itu udah bukan 10% lagi, jadi menurun teman-teman. Atau misalnya simpelnya gampang gini, misalnya tadinya 1 juta, dia right issue-nya 1 juta lagi deh, ya. Jadi 2 juta lembar nih teman-teman. Nah tadinya ketika yang beredar 1 juta lembar, kalian punya 100.000, artinya kan kalian punya kepemilikan 10%. Tapi ketika total yang beredar menjadi 2 juta, 100.000 lembar kalian itu cuma 5%. Terdilusi itu teman-teman. Nah ini kan tapi mungkin kita nggak punya ya 10 juta lembar atau 10% saham BBRI. Kalau misalnya udah punya 10% saham BBRI mungkin kalian udah nggak nonton video ini ya. Jadi nggak apa-apa, tapi amin mungkin suatu saat nanti kita punya. Jadi misalnya seperti itu kira-kira aja perhitungannya. Ketika kita punya 10% terdilusi jadi misalnya 7% atau 6%. Nah sama teman-teman. Efek dilusi ini akan terjadi ketika kita pemegang saham yang sebelum right issue, terus kita nggak tembus nih right issue-nya, maka kepemilikan saham kita itu akan terdilusi. Nah, perhitungannya gimana? Perhitungannya simpel, teman-teman. Jadi gini, pertama jumlah saham sekarang itu kan ada sekian, 23 miliar sekian. Terus kalian lihat ada jumlah saham barunya, 28 miliar sekian. Jadi kalau ditambahin totalnya jumlah saham setelah right issue itu ada 151 miliar ya totalnya. Kita lanjut. Nah, kalau misalnya kita hitung efek dilusinya ya berdasarkan jumlah saham sekarang, jumlah saham baru dan jumlah saham setelah right issue yang 151 miliar ini bukan juta ya tadi ya. Efek dilusi yang terjadi adalah 18,62% kira-kira. Jadi kalau misalnya kita punya saham BBRI dan kita nggak tebus right-nya, akhirnya kita akan mengalami efek dilusi sebesar 18,62%. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, disclaimer ya. Jadi gue tadi udah jelasin apa itu right issue. Gue udah juga jelasin mengenai BBRI. Dan ini disclaimer banget. Gue cuman kasih informasi aja ke kalian. Please do your own research. Jangan karena wah nih Bang Dennis habis post BBRI berarti gue harus all in BBRI. Gue harus tebus semua rate-nya. Enggak, teman-teman. Disclaimer sekali lagi. Gue cuman penyampaian informasi aja. Dan kalau kalian mau cek nanti tanggalnya, right issue-nya, dan lain-lain, cara tebusnya semua, kalian bisa langsung klik link di deskripsi, cek link di deskripsi, karena gue udah taruh semua jadwalnya, linknya, apalagi untuk tebusnya, kalau kalian mau tebus, pakai ajaib tentunya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Buat kalian yang pakai ajaib, itu udah kabar baik banget, karena di mulai September ini, ya udah bisa tebus right. Dan kebetulan BBRI juga right issue di bulan ini, jadi kalau kalian mau tebus itu bisa. Udah gue siapin linknya di bawah, kalian tinggal klik aja. Buat kalian yang belum mulai investasi saham, belum kenal sama saham, tiba-tiba masuk ke video ini, dijelasin right issue nih gimana, kalian bisa tonton kelas gratis di playlist gua. Itu ada step by step-nya, kalian belajar bener-bener dari nol, itu gratis. Dan juga kalau kalian mau langsung cobain praktek, kalian bisa langsung download aplikasi Ajaib. Ini aplikasi sekuritas yang gua pakai untuk gua beli dan jual saham. Kalian bisa daftar pakai kode unik DEN632 supaya kalian bisa dapetin hadiah saham. Ini adalah aplikasi yang gue pakai. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen aja di bawah. Jangan lupa like video ini, share ke teman kalian. Dan cek di deskripsi, karena gue udah taruh lengkap di sana. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Harapan gue kalian bisa support gue dengan like video ini, komen, share ke teman kalian. Share di Instagram story kalian, tag gue. Dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video atau kelas-kelas berikutnya. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Senang banget bisa ngobrol bareng kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!